Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1385, Ksatria Kematian. Raja Underworld Haluosa tetap tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikanku membunuhmu hanya dengan mengandalkan kekuatan lemahmu? Anak kecil, setidaknya ada 8.000 jika tidak 10.000 orang sombong yang disebut jenius yang mati di tangan saya seperti Anda. Nenek moyangmu belum lahir ketika aku mulai membunuh orang. Petik 2. Tang Wulin mengangkat alisnya setelah mendengar Haluosa menghina leluhurnya. Sementara itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Rune Trisula emas tiba-tiba muncul tepat di tengah dahi Tang Wulin. Segera setelah itu, mata Tang Wulin berubah menjadi warna biru emas yang aneh. Raja Underworld Douluo Haluosa mengeluarkan dengusan teredam. Tubuhnya tiba-tiba jatuh beberapa langkah dan dia bahkan tampak linglung. Dalam sepersekian detik, lebih dari sepertiga dari makhluk dunia bawah hancur dari domain kematian dunia bawah di sekitar mereka. Apakah itu serangan dewa? Limit Douluo, yang dengan mudah mendominasi segalanya sejak dia tiba-tiba berbicara dengan suara bernada tinggi. Ekspresi wajahnya ketika dia melihat Tang sedang mengalami perubahan drastis. Tang Wulin bukan siapa-siapa di mata Raja Douluo Underworld ketika dia pertama kali muncul, dan dia benar-benar mengabaikan kehadiran Tang Wulin. Namun, pada titik ini, orang bisa melihat keheranan di wajahnya dan kemudian niat membunuh yang mengerikan. Enci juga terkejut. Apa arti penting dari serangan dewa? Itu menyiratkan bahwa ketuhanan telah muncul ketika Haluosa menghina leluhur Tang Wulin. Meskipun itu tidak melindungi Tang Wulin di sisinya, aura yang tetap dalam garis keturunan Tang Wulin secara alami akan menghasilkan efek peringkat surgawi ketika dihina. Efeknya adalah bentuk gelombang, fluktuasi peringkat surgawi. Orang biasa tidak akan terpengaruh sama sekali karena hanya akan menghasilkan efek yang sangat kuat pada mereka yang telah mencapai pangkat limit Douluo dan masih berusaha untuk menumbuhkan keilahian. Bahkan seorang pria dengan kemampuan Raja Underworld Douluo Haluosa telah mengambil cambukan pada saat itu. Ini adalah serangan dari asal-usul dewa, dan Haluosa telah menderita pukulan yang cukup. Sementara itu, Enci bisa merasakan bahwa aura sombong, tidak kalah dengan power Sabre Naga Klan, juga menekan jiwa bela dirinya. Aura itu ringan, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penekan yang sangat kuat. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi limit Douluos ini karena membayangkan serangan dewa bukanlah tugas yang mudah. Manusia manapun yang naik ke keilahian dapat mewariskan keilahian mereka kepada keturunan mereka. Namun, garis keturunan dalam setiap generasi keturunan mereka akan terdilusi sampai tidak ada sama sekali. Pada titik itu, tidak mungkin sesuatu seperti serangan dewa terjadi. Menurut sejarah benua Douluo, orang terakhir yang naik ke keilahian adalah pendiri Pagoda Roh, yang juga penatua Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Tentu saja, keilahian Huo Yuhao telah diturunkan melalui garis keturunannya juga. Ada beberapa di benua Douluo dan juga rumah tangga kerajaan Star Luo Empire, tetapi garis keturunannya sangat terdilusi setelah begitu banyak generasi. Enci memiliki hubungan yang cukup dekat dengan rumah tangga kerajaan, tetapi dia tidak pernah merasa ada di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan serangan balik dewa. Munculnya serangan dewa menandakan bahwa garis keturunan Tang Wulin sangat dekat dengan dewa. Secara umum, itu harus kurang dari 3 generasi. Jika itu masalahnya, berapa usianya? Tidak ada tanda-tanda dewa di seluruh benua Douluo selama 3 generasi. Setelah pandangan haus darah sesaat, tatapan Raja Underworld Douluo Haluosa tiba-tiba menjadi serakah karena dia menyadari bahwa penampakan dewa ketuhanan dari Tang Wulin menandakan bahwa dia memiliki leluhur yang telah naik ke ketuhanan dalam 3 generasi terakhir sebelum dia. Mungkin tidak semua orang yang naik ke ketuhanan ada dalam catatan kuno. Mungkin saja seseorang berkembang menjadi dewa tanpa sepengetahuan orang lain. Jika seseorang benar-benar berhasil, itu akan menjadi yang paling penting dan penting bagi mereka. Karena itu, ia tidak lagi bermaksud membunuh Tang Wulin. Sebaliknya, dia ingin menangkapnya hidup-hidup sehingga dia bisa menyiksa dan menginterogasinya. Haluosa tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kristal abu-abu berbentuk multi berlian di dahinya tiba-tiba menyala. Seluruh Underworld Death Domain bergetar. Pintu cahaya abu-abu muncul di sepanjang jalan melingkar dengan diameter sekitar 100 meter dengan Raja Dunia Bawah Haluo sebagai titik tengah. Ada total 12 pintu besar ini. Ketika mereka membuka,
semuanya tampak membeku. Bahkan Enchi melambat sesaat, terlepas dari basis kultivasinya, dan aura sucinya ditekan sekali lagi. Dalam banyak kesempatan, seseorang hanya akan menyadari kegagalannya sendiri ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih besar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Enchi pada saat itu. Selama ini, ia terbiasa menjadi yang terbaik. Bahkan ketika dia kalah dari Tang Wulin sebelumnya, itu karena umurnya dan bukan karena dia kalah oleh Tang Wulin. Namun demikian, pada saat yang tepat ini, dia memiliki rasa kerentanan yang asli saat dia menghadapi Raja Dunia Bawah Douluo. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. Pintu besar terbuka secara berurutan dan 12 orang berjalan keluar. Setiap dari mereka mengenakan armor perang tebal dan berat yang menutupi seluruh tubuh mereka, hanya memperlihatkan mata biru gelap mereka. Armor perang yang dikenakan oleh ke-12 orang ini semuanya berwarna hitam abu-abu. Asap abu-abu menyebar ke udara dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memegang perisai di tangan kirinya dan pedang yang berat di tangan kanannya. Perisai itu dibuat dalam bentuk tengkorak monster, masing-masing sedikit berbeda dari yang lain. Orang-orang ini tingginya sekitar 4 meter. Selain baju perang berat mereka, mereka memancarkan perasaan dominasi intens. Tang Wulin merasa paling mengerikan bahwa lingkaran cahaya muncul di bawah masing-masing prajurit seperti ksatria yang mengenakan baju perang. Halo semua berbeda satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gaya halo seperti itu, tetapi dia bisa mengatakan bahwa mereka asli berdasarkan aura mereka dan perasaan yang mereka berikan kepadanya. Itu jelas halo yang hanya bisa datang dari armor pertempuran 3 kata. Sederhananya, 12 pembangkit tenaga dengan baju perang 3 kata berjalan keluar dari 12 pintu setelah mereka dibuka. Tidak ada jejak sumber kehidupan pada mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah mata yang terbuka di dalam baju perang. Mata mereka berwarna biru gelap dengan secercah cahaya redup yang keluar dari sudut. Kematian adalah ibu pertiwi dari segala hal. Bersamaan dengan itu, mereka mengangkat pedang besar di tangan mereka tinggi ke udara dan mengeluarkan raungan mengamuk ke langit. Setelah panggilan mereka, domain kematian dunia bawah abu-abu tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang mengerikan. Setiap naga suci cahaya membeku dalam sekejap dan aura mereka dengan cepat memudar. Bahkan Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin tampaknya ditekan oleh kedatangan para ksatria ini. Bunuh mereka, teriak Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dengan suara yang dalam. Perintah Kaisar Agung adalah bimbingan jiwa, 12 orang asing itu berteriak dengan suara yang dalam juga. Bersama-sama, mereka mengangkat perisai di tangan kiri mereka secara sinkron dan menyerbu menuju pusat dari semua 12 arah pada saat yang sama. Mereka 12 ksatria kematianku. Mereka mulai sebagai kerangka dan berevolusi menjadi bentuk mereka saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Hyper Douluo. Nikmati pesta kematian. Petik 2. Metamorfosis dari domain kematian dunia bawah, pesta kematian, telah dimulai. Tang Wulin dan Hu Jie tidak bisa menjaga ekspresi mereka agar tidak berubah. Mereka berdua pernah bertemu musuh yang tangguh sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan kekuatan besar yang asli seperti Raja Dunia Bawah Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Raja Dunia Bawah baru saja mulai mencurahkan semua upayanya. Di sisi lain, Enchi tampaknya tidak mampu menahannya. Enchi menghela nafas dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Tidak peduli apakah dia bisa menjaga Tang Wulin, dia tidak yakin apakah dia mampu melindungi dirinya sendiri. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan tangan kirinya ke tanah. Dia perlahan menghela napas dan berteriak, nyalakan langit dan bumi. 2 bola cahaya tiba-tiba menyinari langit dan tanah. Pada saat yang sama, dada Enchi bersinar seolah-olah matahari keemasan telah terbentuk dari ketiadaan. Sinar keemasan menyebar keluar. Segera setelah itu, 2 aliran cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan berseri-seri menuju Raja Underworld Haluosa. 2 aliran cahaya menyebar dalam bentuk kipas. Itu tampaknya menutupi area yang luas, tetapi cahaya keemasan itu terasa seperti sedang memberikan penilaian. Bab 1386, Pertempuran Batas. Haluosa baru saja mengangkat pedang di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Tubuhnya bergoyang sekali ketika dia bergerak secara horizontal lebih dari 100 meter seolah-olah dia sedang berteleportasi dan berlari keluar dari area yang ditutupi oleh 2 aliran cahaya keemasan. Ketika 2 limit Douluos bentrok,
medan energi dari domain mereka saling menuntun. Tampaknya kurang kecepatan dan rasa potensi yang terlihat selama pertempuran lima dewa Tang Wulin, tetapi sedikit gerakan di satu bagian dapat mengakibatkan efek domino. Begitu salah satu dari mereka berada dalam posisi rentan, dia mungkin bisa dikuasai oleh lawan sampai mati. Ini juga alasan mengapa Raja Underworld Douluo telah menekan Enchi sejak kedatangannya. Aliran cahaya keemasan melesat dari tengah dua lainnya, menyebarkan sinarnya. Rentang cahayanya juga jarak tembaknya. Haluosa menyerbu keluar dari itu dalam pelarian yang sempit, tapi ksatria mautnya menerobos dari segala arah. Tiga ksatria kematian bermandikan cahaya. Ding! Dengan suara dering, tiga tubuh Death Knight dibekukan secara bersamaan. Tanda emas ditambahkan ke masing-masing. Sinar kelabu hitam yang mengelilingi tubuh mereka melonjak liar dalam upaya untuk mencekik sinar emas. Mereka terkunci dalam perjuangan melawan satu sama lain, tetapi mereka tetap di tempat itu. Enchi mengabaikan ini saat dia bergeser ke arah yang baru dan meluncurkan dua aliran cahaya emas yang menyebar sekali lagi. Apa itu tadi? Itu adalah Light Holy Dragon Slash. Itu adalah serangan yang tampaknya bergerak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu membawa dua jenis atribut termasuk cahaya dan ruang. Jika ada orang selain Haluosa yang menghadap Enchi, mereka tidak mungkin bisa menghindari dua sinar kemasan. Mereka akan bangkit kembali seolah-olah mereka menabrak dinding. Enchi tidak menggunakan langkah ini ketika dia bertarung melawan Tang Wulin karena potensi kerusakan dari Light Holy Dragon Slash benar-benar terlalu besar. Dia bisa saja secara tidak sengaja membunuh Tang Wulin di tempat. Secara alami, dia tidak perlu membatasi dirinya lagi sekarang karena dia bertarung melawan seseorang yang sama menakutkannya dengan Underworld King Douluo. Light Holy Dragon Slash adalah bentuk serangan yang bisa menekan kekuatan jiwanya ke titik kesempurnaan sebelum menyebar keluar. Menggunakan serangan ini membutuhkan menyimpan energi ketika sinar keemasan menyebar, dan ketika ditembakkan, kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Haluosa menatap Enchi dengan dingin. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba berubah dan bayangan abu-abunya menghilang. Aliran cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di langit tepat di atas kepala Enchi. Aliran bercahaya menyebar sampai ke puncak kepala Enchi. Hantu cahaya kelabu muncul dalam sepersekian detik. Enchi mengayunkan tubuhnya, berusaha menghindar dengan menggunakan metode kontrol spasial yang mirip dengan teleportasi, tetapi aliran abu-abu sepertinya menguncinya. Tidak mungkin dia bisa membebaskan atau menghindar sama sekali. Boom! Kedua batas besar Douluos bertabrakan satu sama lain secara langsung untuk pertama kalinya. Sinar cahaya keemasan yang menyebar keluar hancur dalam sekejap, dan pancaran suci yang dipancarkan dari tubuh Enchi memudar. Dua siluet berpisah dengannya tampak sedikit lelah. Raja Underworld Douluo Haluosa membalikkan cengkeramannya pada pedangnya. Sebuah cahaya yang indah dan mempesona muncul dari baju perang di tubuh mereka. Dengan cepat, Haluosa menghilang sekali lagi. Kali ini, ribuan aliran abu-abu bercahaya muncul di daerah sekitar tubuh Enchi. Enchi memiliki ekspresi suram di wajahnya dan dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Armor tempur par excellence naga suci di tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kuat. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam cahaya putih yang menyelimutinya. Ledakan. Ada tabrakan keras lainnya dan Enchi mengeluarkan dengusan teredam. Dia melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan asap abu-abu seteguk sementara penghalang cahaya putih di sekitar tubuhnya hancur segera setelah itu. Underworld Douluo Haluosa memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya ketika dia muncul di dekatnya. Itu serangan balasan. Apakah itu esensi sejati dari baju tempurmu? Petik 2. Enchi tersenyum dengan tenang. Berurusan dengan pria saat dia berurusan denganmu. Saya belum bisa melepaskan semua kekuatan saya dalam pertempuran atau mengalami perasaan berada di bawah tekanan seperti itu untuk waktu yang lama. Ayo, izinkan saya untuk terus belajar. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah dia sedang mengangkat benda berat, perlahan tapi dengan bermartabat. Jarinya perlahan-lahan menjulur dan menembakkan pancaran keemasan. Semua naga raksasa dari 1000 naga terbang di domain naga suci mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Selama saat itu, mereka semua menghilang sepenuhnya dan makhluk-makhluk dunia bawah kehilangan target mereka. Serangan dari 9 ksatria kematian yang telah melesat ke kerumunan naga semuanya telah terjawab. Ekspresi Haluosa tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia meluncur selangkah ke depan,
menusukkan pedang yang dia pegang ke depan. Pada saat itu, sepertinya dia telah berubah menjadi baut petir abu-abu saat dia bertabrakan dengan cahaya keemasan dari jari Enchi. Dentang. Terdengar bentrokan logam. Enchi memberikan dengusan teredam sekali lagi sementara Haluosa tetap di posisi di mana tabrakan terjadi. Pada saat berikutnya, ia telah berubah menjadi hamparan aliran cahaya abu-abu yang mengelilingi Enchi dalam upaya untuk meluncurkan aliran serangan ganas. Sementara itu, Tang Wulin dan Smiley Face Douluo Hujie melemparkan diri ke medan perang. The Golden Dragon Rage Domain dilepaskan. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa domain naga suci belum benar-benar menghilang, tetapi kekuatannya telah dipinjam oleh naga suci Douluo. Dia telah menyingkat kekuatan domain untuk menyerang Raja Underworld Douluo. Tang Wulin berpikir bahwa Enchi setidaknya bisa menggunakannya untuk memblokir serangan Raja Dunia Douluo, tetapi Tang Wulin tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan Raja Douluo di dunia bawah untuk menekan naga Douluo sekali lagi dengan paksa. Kemampuan dan efek seperti itu. Tang Wulin harus membantu Enchi karena tidak ada yang tahu berapa lama lagi naga suci Douluo dapat mempertahankan ini. Cahaya keemasan berkilauan ketika baju perang Dragon Moon Song menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Naga biru emas raksasa muncul dari bawah kaki Tang Wulin dan menyapu makhluk-makhluk dunia bawah yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk dunia bawah ini memiliki aura kematian yang sangat tebal. Mereka sepertinya memukul mundur seluruh dunia tanpa jejak sumber kehidupan di dalamnya. Secara naluriah, Tang Wulin merasakan jijik yang intens kepada mereka karena identitasnya sebagai anak alam. Terlepas dari 3 ksatria kematian yang masih bertarung melawan ben-ben emas di tubuh mereka setelah dipukul oleh naga suci Douluo, sisa dari 9 ksatria kematian telah memimpin pasukan neraka untuk menyerang ke sisi mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin adalah target mereka. Tang Wulin tidak menggunakan serangan energinya. Dengan kilat, dia tiba di hadapan makhluk bawah laut seperti zombie dan menusukkan tombak di tangannya langsung ke dadanya. Tang Wulin sangat cepat sehingga makhluk zombie hanya berhasil menggunakan tangannya untuk memblokir serangannya. Asap abu-abu yang mengelilingi tubuhnya tidak mampu menahan pedang tombak naga emas. Sebuah suara lembut terdengar ketika dadanya ditusuk oleh tombak naga emas Tang Wulin. Namun demikian, makhluk-makhluk dunia bawah ini benar-benar ganas. Makhluk zombie tidak hanya menolak untuk jatuh, tetapi juga memaksa dirinya untuk maju. Bahkan ketika tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya, itu menggeliat ke arahnya. Tang Wulin merasakan perubahan dan alisnya tiba-tiba bergerak sedikit ketika bibirnya tersenyum tipis. Itu efektif. Memakan Golden Dragon Spear efektif melawan makhluk-makhluk dunia bawah, sama seperti ketika dia menggunakannya melawan makhluk abisal di pesawat abisal. Tubuh makhluk zombie berangsur-angsur hancur karena terlibat dalam proses memajukan. Itu berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, sedikit gumpalan energi melonjak ke tubuh Tang Wulin segera setelah proses penyaringan. Tang Wulin tidak bisa menahan semangat saat penemuan baru ini. Dalam arti tertentu, Underworld Death Domain adalah makanan untuk Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya bergerak cepat untuk memproyeksikan ribuan aliran cahaya yang menutupi makhluk-makhluk dunia bawah di sisinya. Hampir semua makhluk mayat hidup memiliki beberapa kemampuan bertaring naluriah sejak mereka masih hidup, berubah sedikit setelah dibaptis oleh aura Raja Dunia Douluo. Yang paling kuat di antara makhluk-makhluk dunia bawah ini adalah, tanpa diragukan, 12 ksatria kematian. Namun, sebagian besar basis budidaya makhluk ini tidak mungkin mencapai peringkat titel Douluo. Kekuatan mereka hanya karena kekuatan aura dunia bawah, yang memiliki efek amplifikasi luar biasa pada mereka. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan besar tetapi tidak memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar mengandalkan naluri bertarung untuk bertarung. Ketika Kaisar Blue Silver dilepaskan dan mereka terjerat dalam Blue Silver Impaling Arai, masa makhluk bawah tanah di sekitarnya segera ditangkap oleh Kaisar Blue Silver, dan tombak naga emas Tang Wulin menyambut kehadiran mereka. Setelah pertempuran 5 dewa, kemampuan Tang Wulin telah meningkat dengan pesat. Berbagai keterampilannya secara bertahap menyatu dan tumbuh lebih kuat ketika mereka berkembang menuju kombinasi sempurna. Kemampuan, pengalaman, dan kesadarannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Dia menyerang dengan tombak naga emas. Ujung tombak tidak tampak semegah sebelumnya, tetapi kekuatan penetrasinya sangat ditingkatkan.
Ini adalah kesimpulan yang dia raih setelah bertarung melawan jarum surgawi 5 elemen Tong Yu. Serangan yang lebih fokus dan baik-baik saja memiliki kekuatan menusuk yang lebih besar. Dia harus memprioritaskan penetrasi pertahanan lawan terlebih dahulu untuk menghasilkan efek, tidak peduli seberapa kuat serangannya. Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan kendali atas tubuhnya untuk menyelesaikan beberapa teknik tombak sebelumnya. Ketika dia meluncurkan tombaknya, dia bisa menggunakannya dengan bebas dan dengan mudah menembus pertahanan makhluk-makhluk dunia bawah, menusuk daging dan tulang mereka. Bab 1387, Memakan Pasak Terakhir. Makhluk dunia bawah yang ditikam oleh tombak naga emas hampir seketika berubah menjadi debu. Karena kecepatan yang sangat tinggi dari gerakan Golden Dragon Spear, orang hanya bisa melihat gumpalan cahaya putih yang baik terbang keluar dari tubuh makhluk-makhluk dunia bawah dan masuk ke tombak sebelum disaring dan diserap oleh Tang Wulin ketika tombak ditarik kembali. Tang Wulin berjalan maju selangkah demi selangkah tetapi dia terus menusuk Golden Dragon Spear di tangannya dengan kecepatan kilat. Dia seperti landak emas yang mengubah setiap makhluk bawah dunia menjadi bubuk saat dia melewati mereka. Sementara itu, ruang di depan tubuhnya dikosongkan tiba-tiba. Segera setelah itu, Tang Wulin hanya bisa merasakan tekanan mencekik yang menekan dirinya seperti gunung. Tidak perlu mengangkat kepalanya dan mencari, dia bisa mengatakan bahwa tekanan memancar dari salah satu dari 12 ksatria kematian yang telah datang sebelum dia. The Death Knight tampaknya memiliki tubuh yang besar tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Perisainya menyebarkan sinar abu-abu mematikan dengan tengkorak monster yang tampak biadab yang kelihatannya bisa melahap orang. Perisai itu terhalang di depan tubuhnya saat menabrak Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya saat cahaya keemasan melesat keluar dari matanya. Dia tidak menarik diri. Aliran cahaya keemasan menyebar ke depan dari bawah kakinya. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak untuk mendorongnya ke depan dan tombak naga emas di tangannya bergerak maju dengan kecepatan kilat saat dia menusuk lurus ke perisai lawan. Dia menyatu dengan tombak. Ding, suara renyah terdengar. Tang Wulin bangkit kembali tetapi sinar keemasan yang menyebar di bawah kakinya telah menodai permukaan baju perang lawan dengan lapisan warna emas untuk sementara waktu membuatnya tetap di tempat. Pertahanan yang sangat kuat. Tang Wulin kaget di hatinya. Pertahanan dan kekuatan Death Knight tidak lebih lemah dari miliknya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Hyper Douluo biasa tentu tidak bisa menyaingi Tang Wulin. Meskipun menggunakan King's Path, Tang Wulin terpental oleh lawan. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertahanan lawan. Ketajaman Golden Dragon Spear hanya berhasil meninggalkan lubang sedalam 2 inci kecil pada perisai lawan. Sementara itu, semburan tekanan kuat memancar dari masing-masing sisi Tang Wulin ketika 2 ksatria mau tiba. Tang Wulin adalah target utama Raja Underworld Haluosa. Ketiga ksatria kematian ini hampir secara instan membentuk formasi pertempuran yang mencekik. 2 pedang berat mereka menyegel jalan Tang Wulin untuk menghindar dengan suara melolong yang menusuk. Pedang berat memotong udara dengan ketajaman yang bahkan melolong tajam bisa terdengar saat pedang berat menebas. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya di bawah kaki 3 ksatria kematian secara bersamaan mekar keluar termasuk ksatria kematian yang telah dikunci oleh Tang Wulin. Domain baju zirah pertempuran mereka menutupi Tang Wulin. Ini adalah domain baju perang dari 3 tuan baju perang. Murid Tang Wulin tiba-tiba mengerut. Lapisan halo emas seperti bunga yang tumpang tindih di bawah kakinya berubah merah dalam sepersekian detik. Itu adalah domain naga emas darahnya. Mengaum, auman naga yang terdengar hampir gila tiba-tiba terdengar. Selama sepersekian detik itu, skala Silver Dragon King yang tergantung di leher Tang Wulin menyala. Sensasi dingin yang menyegarkan menyatu ke dalam dunia spiritualnya. Ice God Pearl menenangkan jiwanya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh Blood Golden Dragon domainnya. Armor tempur Dragon Moon Song berubah warna menjadi merah emas. Dalam kesadarannya yang liar, Blood Golden Dragon Domain mengubah sebagian dari Underworld Death Domain warna merah segar sekaligus. Keliaran mengisinya dengan kekuatan sementara kesadarannya yang teguh dan kesombongan yang tak tertandingi semuanya telah dikonversi menjadi kekuatan yang lebih kuat pada saat ini. Suatu gagasan untuk tidak pernah menyerah muncul dalam benak Tang Wulin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan kemajuannya. Kaki kirinya maju selangkah saat dia tiba-tiba melemparkan tombak naga emas di tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Itu adalah undian dari pasak final.
Dia tidak berusaha untuk memblokir pedang yang tajam menikamnya dari kedua sisi ketika dia dikepung di tiga sisi, tetapi dia malah memilih untuk segera membuang tombak naga emasnya. Golden Dragon Spear membawa aliran cahaya darah di langit. Itu tiba sebelum Death Knight yang sementara ditempelkan ke tanah sebelumnya dari Jalan Raja Tang Wulin dan amplifikasi dari domain naga emas darah. Itu menusuk lubang kecil yang dia tusuk sebelumnya. Puff! Kali ini, perisai Death Knight tidak bisa menahan pemalsuan tombak naga emas. Itu terdengar seolah-olah benda keras telah hancur. Kekuatan besar membawa Death Knight karena langsung meledak selusin meter dan menabrak makhluk besar dunia bawah. Itu dengan ganas terjepit ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan raungan naga api terdengar. 8 naga raksasa berwarna darah melonjak ke langit dan dengan berani menabrak kedua Death Knight untuk menghentikan serangan mereka. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya sekali lagi dan melepaskan Golden Dragon Fleece. Dia berlari keluar dari serangan silang kedua Death Knight dalam sepersekian detik dan mengejar Golden Dragon Spear-nya. Orang harus tahu bahwa bagian paling menakutkan tentang pasak akhir adalah bahwa hal itu memungkinkan Tang Wulin untuk menyingkat semua kekuatannya menjadi satu serangan. Itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan semangatnya. Mengikuti peningkatan kemampuan Tang Wulin, kekuatan pasak final juga sangat meningkat. Saat ini, ketika pasak final diluncurkan dengan kekuatan penuh itu menghasilkan efek visual yang sangat kuat seolah-olah Death Knight telah hancur sebelum Tang Wulin pada pukulan pertama. Namun, melepaskan pasak final juga menandakan bahwa Tang Wulin telah melepaskan semua kekuatannya. Kemampuannya telah sangat melemah sehingga dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini adalah masa lalu, Tang Wulin pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya memanfaatkan kemampuan seperti ini dan meluncurkan serangan tegas seperti pasak final di awal pertempuran. Namun, hatinya dipenuhi dengan arogansi dan semangat pantang menyerah karena efek Blood Golden Dragon Domain. Pikirannya tidak hanya menghentikannya dari tenggelam dalam pertumpahan darah dan semangat, tetapi sebaliknya, dia lebih jernih daripada sebelumnya. Namun, itu juga membuatnya lebih dingin dan lebih kejam. Dia memegang tombak naga emas dengan tangan kanannya dan merasakan semburan energi deras masuk ke tubuhnya dalam hitungan detik. Itu adalah energi yang berasal dari menembus Death Knight. The Death Knight adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Jadi, bahkan jika energinya disaring, itu masih lebih dari cukup untuk mengisi kembali energi Tang Wulin yang hilang. Tentu saja, metode ini hanya layak dengan premis bahwa Golden Dragon Spear dapat menembus tubuh Death Knight dan menyelesaikan melahapnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menyelesaikannya saat ini. Pasak terakhirnya dilanjutkan oleh tindakan melahap Golden Dragon Spear sehingga cukup untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya karena lawannya kuat. Itu adalah langkah berisiko yang membutuhkan penilaian yang sangat tepat. Jika Golden Dragon Spear gagal menembus tubuh lawan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan perwujudan dari kemampuannya. Semuanya dibuat-buat sebelum seseorang dengan kemampuan yang kuat. Dia telah berhasil. Cahaya biru di mata Death Knight meredup segera setelah dia ditusuk. Underworld King Douluo Haluosa baru saja memukul Enchi dengan pedangnya di kejauhan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan dunia bawahnya yang digunakan untuk menyerang naga suci Douluo jelas melemah sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kejam. Pada saat itu juga, Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah jiwanya membeku ketika banyak fluktuasi emosional tiba-tiba melonjak di dalam hati. Emosi itu bukan miliknya, tetapi dia menemukan bahwa dia bisa dengan jelas merasakan emosi Raja Dunia Douluo saat ini. Itu adalah kemarahan yang akan membuatnya gila. Rasanya seolah-olah ada semburat kemurungan yang tersembunyi dalam semua kemarahan dan kegilaan itu. Ada suatu masa ketika dia hampir ditinggalkan oleh seluruh dunia, dia didukung oleh kekuatan yang besar ini. Hanya ada 12 sahabat di sisinya. Meskipun mereka tidak diberkati dengan kecerdasan dalam arti sebenarnya, mereka tetap dijaga di sisinya selama ini dan menghentikan lawan yang kuat untuknya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan dari musuh untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga kehilangan hitungan berapa kali mereka telah membantunya keluar dari pengepungan ketat sehingga dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Mereka bukan hanya 12 ksatria kematiannya tetapi juga seperti kedua belas saudaranya. Di hati Underworld Douluo Haluosa,
hampir semua keluarga dan hubungan persahabatannya dikhususkan untuk 12 ksatria kematian ini. Bab 1388, Arai Cahaya Suci. Lebih dari apapun ia rela menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka adalah bawahan, sahabat, dan saudara lelakinya yang paling setia terlepas dari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang berjaga di sisinya sejak awal. Meskipun Haluosa memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia bisa beradaptasi untuk membangkitkan kembali Death Knight yang jatuh ini, dia akan tenggelam dalam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setiap kali seorang ksatria terbunuh oleh musuh. Di sisi lain, Tang Wulin menghadapi Haluosa dalam situasi seperti saat ini. "Hati-hati!" teriak Enchi dengan keras. Tangan kanannya mengepal dan meninju dalam upaya untuk menghentikan Raja Underworld Douluo, tetapi Haluosa benar-benar mengabaikan kehadirannya. Dia tidak keberatan ketika tinju yang dipenuhi dengan aura suci menghantam punggungnya. Enchi hanya bisa merasakan seolah-olah pusaran muncul di punggung Raja Underworld Haluosa. Kekuatan yang terpancar dari serangannya segera tersebar dan dinetralkan oleh pusaran sebelum melemparkan ke samping. Sebagian dari kekuatannya bahkan diambil oleh Haluosa. Haluosa sudah tiba di hadapan Tang Wulin di saat berikutnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Haluosa telah tiba sebelum Tang Wulin dalam hampir sepersekian detik setelah dia merasa seperti jiwanya telah jatuh ke dalam gudang es. Pedangnya diarahkan tepat ke jantung Tang Wulin. Underworld King Douluo hanya bisa melampiaskan kemarahan di hatinya dengan membunuh Tang Wulin. Pedang itu bukan bagian dari jiwa bela diri Haluosa atau baju perangnya, melainkan pedang peringkat dewa yang ditempa dengan basis kultivasinya selama bertahun-tahun budidaya. Itu bernama Underworld Intone. Underworld Intone memungkinkannya untuk memobilisasi kekuatan dunia bawah di tubuhnya dan menyatu dengan domain kematian dunia bawah untuk memandu seluruh domain agar secara instan mendukung usahanya. Semua makhluk hidup yang ditusuk oleh Underworld Intone akan ditransformasikan menjadi makhluk dunia bawah sekaligus. Kemampuan paling menakutkan dari Underworld Intone dikenal sebagai Tousan Pers yang bisa menembus pertahanan dewa peringkat 100 dalam sepersekian detik. Konsep peringkat 100 tidak ada untuk guru jiwa peringkat 99 dianggap sebagai batas Douluo dan mereka yang di atas peringkat 99 semuanya telah mencapai ketuhanan. Underworld King Douluo Haluosa menamai karakteristik senjatanya sebagai 100 Pers sebagai referensi pada kemampuannya untuk menembus kultivator peringkat 100. Ini juga alasan mengapa dia berhasil melukai tubuh Smiley Face Douluo yang kuat meskipun hanya membuat luka gesit. Dia jarang menggunakan 100 Pers karena setiap kali dia menggunakan fungsi Pers adalah saat ketika Underworld Inton meledak dengan kekuatan menyerang yang paling menakutkan. Jiwa Tang Wulin akan segera ditusuk dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghindar karena lawan bergerak sangat cepat. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat. Apakah ini yang terasa seperti kekuatan batas Douluo yang sebenarnya? Petik 1. Sudah lama sekali sejak Tang Wulin sedekat ini dengan kematian. Ketika dia bertarung melawan Kilin Douluo Tongyu, Five Elements Divine Needle pernah mengancam hidupnya tetapi hanya mengancamnya. Tang Wulin masih bisa dengan tenang bereaksi dalam sepersekian detik ketika dia dihadapkan dengan Five Elements Divine Needle. Namun pada saat yang tepat ini, dia mendapati dirinya tidak mampu melakukan apapun ketika dia dihadapkan oleh serangan fatal dunia bawah Douluo Haluosa. Rasanya seakan seluruh orangnya membeku di sana tanpa kemampuan menghindar. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika pedang lawan menusuk ke jantungnya. Seluruh proses ini terjadi terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Enchi tidak berhasil maupun Smiley Face Douluo. Perasaan lemah terpancar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Pikiran apakah dia akan mati muncul dalam benaknya untuk pertama kalinya. Namun, aliran cahaya suci tiba-tiba turun dari langit. Sinar suci memenuhi seluruh ruang dalam sepersekian detik itu. Tubuh Tang Wulin bergeser mundur 100 meter sementara bayangan cahaya malaikat bersayap 8 compang camping di Underworld Intone di mana Tang Wulin berdiri sekarang. Tang Wulin hanya bisa merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua perasaan negatif yang dia miliki sebelumnya dan perasaan beku yang dimilikinya semua hilang. Seluruh orangnya dipulihkan ke kondisi terbaiknya sekali lagi. Tetapi meskipun demikian, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin di saat berikutnya. Ketakutan yang kuat melekat di seluruh tubuhnya. Itu adalah pengganti suci. Itu adalah kemampuan yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Roh Kudus Douluo setelah terobosannya untuk membatasi peringkat Douluo.
Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali dan itu hanya menyelamatkan hidup Tang Wulin pada saat yang paling penting. Kegelapan dan kesuraman di langit tiba-tiba menjadi cerah. Matahari, tiba-tiba muncul di udara sementara nyanyian rohani yang bergema dan jernih terdengar di seluruh adegan. Pada saat nyanyian pujian itu didengar, semua makhluk di dunia bawah melambat. Aliran cahaya suci turun dari langit membawa malaikat kecil yang lucu di setiap sinar itu. Mereka turun ke dunia manusia untuk membersihkan kegelapan. Cahaya suci mendarat di tubuh naga suci Douluo Enchi untuk membersihkan efek negatif yang dihasilkan dari serangan Underworld King Douluo. Itu mendarat di tubuh Smiley Face Douluo dan menyembuhkan luka-luka yang menimpanya. Bayangan cahaya malaikat bersayap 6 muncul di belakang mereka masing-masing untuk menanamkan aliran cahaya suci kepada mereka. Itu langsung menyelesaikan amplifikasi sebagian besar. Enchi memiliki basis budidaya tertinggi sehingga efek amplifikasi secara alami adalah yang terbaik baginya. Cahaya suci berkilauan saat par excellence Holy Dragon-nya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bergerak di depan Raja Douluo Underworld dalam sepersekian detik dan meninju keluar tangan kanannya sekali lagi. Kali ini, domain 1000 naga dansa dihidupkan kembali sekali lagi saat Enchi maju terus dan bertempur melawan Raja Douluo Underworld disertai dengan deru naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Enchi mundur setengah langkah. Tinju kanannya ditusuk oleh Underworld Intone tetapi tinju yang terluka segera sembuh di bawah penerangan cahaya suci yang dilepaskan oleh malaikat bersayap 6 di belakangnya. Sebaliknya, Raja Underworld Douluo Haluosa mundur 3 langkah ketika aliran udara abu-abu melonjak di wajahnya yang pucat. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cahaya suci yang sangat besar muncul dari tanah. Rune suci melonjak menuju makhluk bawah dunia dalam suksesi dengan bimbingan yang tepat. Arai putih aneh juga muncul di bawah kaki para ksatria kematian itu. Aliran cahaya putih diproyeksikan dan untuk sementara membatasi mereka ke tanah. Underworld King Douluo Haluosa memiliki wajah yang tidak menyenangkan sekaligus. Itu arai cahaya suci. Apakah Anda anak kecil Yali? Anda adalah orang yang benar-benar telah mengaktifkan ketinggiannya untuk membatasi Douluo. Petik 2. Suara dingin terdengar bergema dari segala arah. Haluosa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Masalah yang belum diselesaikan oleh senior kami saat itu, akankah kita menyelesaikannya? Petik 2. Objek seperti matahari di langit tiba-tiba terbakar lebih terang. Sinar suci yang sangat tebal menyala lebih terang dan lebih terang seolah-olah ada energi yang sangat kuat yang terus-menerus muncul di sana. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Underworld King Douluo melirik Tang Wulin di kejauhan. Aliran udara grey bergulung dan melengkung ke dalam ketika siluetnya mundur dengan kecepatan kilat. Halo lingkaran abu-abu muncul di bawah kaki makhluk-makhluk dunia bawah itu secara berurutan untuk menyedot mereka kembali ke tanah. Apakah kamu pergi? Naga suci Douluo Enchi berteriak keras. Dia mengambil langkah dengan kaki kirinya dan meninju kanannya terlebih dahulu ke udara untuk menyulap bola cahaya pijar yang menarik ribuan naga. Itu adalah domain naga, serangan naga suci Douluo yang paling kuat. Underworld King Douluo Haluosa mengeluarkan ham dingin dengan jijik. Kau ingin membuatku tetap di sini dengan apa yang kau miliki. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh Heaven Blessing Douluo? Suaranya bergema di langit. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah tipis dan berkabut. Makhluk-makhluk dunia bawah tampaknya semua berubah menjadi aliran udara pada saat ini sementara siluet Haluosa menghilang ke udara tipis segera setelah itu. Aura yang awalnya digunakan untuk mengunci Haluosa oleh naga suci Douluo juga telah menghilang tanpa jejak. The Dragon Domain bertahan selama 10 detik penuh sebelum secara bertahap memudar dari langit. Wajah tersenyum Douluo Hujie sudah berjaga di sisi Tang Wulin sejak dia sembuh. Keduanya menatap mata satu sama lain dengan rasa takut yang tersisa di pandangan mereka. Apalagi Tang Wulin, itu pertama kalinya Smiley Face Douluo bertemu seseorang dengan pangkat Haluosa dalam hidupnya. Aliran cahaya suci turun dari langit dan mendarat di samping Tang Wulin. Dia dengan lembut menepuk dadanya. Saya benar-benar takut mati di sana. Itu akan menyusahkan hari ini seandainya bukan karena berkat dewa di tubuhmu sebelumnya. Pemimpin cahaya suci itu adalah Roh Kudus Douluo Yali. Alasan mengapa berkat dewa dianggap sebagai kehidupan kedua adalah karena tidak hanya mampu menjadi kambing hitam instan, itu juga mampu mengembalikan Tang Wulin ke kondisi terbaiknya. Lebih penting lagi,
Itu memungkinkan Roh Kudus Douluo untuk secara instan dipindahkan ke sisinya untuk memastikan keselamatannya sesudahnya. Bab 1389, Kuasi Demigod, Demigod, Kuasi God. Ibu, beruntung kamu ada di sini. Kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya nyata hari ini. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Naga suci Douluo Enchi berjalan menghampiri mereka. Sinar samar dan tidak biasa melintas melewati matanya tanpa sadar saat melihat Yali. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa, ketika dia mengambil inisiatif untuk menantang sosok legendaris itu bertahun-tahun yang lalu, dia pernah bertemu orang ini di depan matanya. Dia begitu menarik pada tahun-tahun itu. Pada saat yang tepat ini, dia tidak berubah sama sekali meski sudah puluhan tahun berlalu. Sebaliknya, hanya ada kedewasaan tambahan dan sikap anggun. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia mendapati bahwa itu sudah lama tidak dapat dikenali lagi. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia Roh Kudus. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas promosi Anda ke limit Douluo, kata Enchi dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau bukan karena penampilan Roh Kudus Douluo tepat waktu pada hari itu, akan sangat sulit untuk melindungi Tang Wulin bahkan dengan kekuatan gabungan dari Hu Jie, Tang Wulin dan dirinya sendiri. Raja Underworld Douluo Haluosa tidak hanya kuat, tetapi kemampuannya juga dipenuhi dengan segala macam rahasia yang mustahil untuk dicegah. Enchi tidak begitu ahli dalam hal kecepatan. Selain itu, masih ada perbedaan antara basis budidaya Haluosa dan Enchi. Tang Wulin akan benar-benar berada dalam bahaya jika ini berlanjut dengan cara seperti itu. Selain itu, ini adalah ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, Kota Star Luo, dan Tang Wulin baru saja menjadi juara dalam pertempuran lima dewa. Jika Master Sekte Tang Sekte mati di sini begitu saja, maka tidak ada yang bisa dilakukan Star Luo Empire untuk membersihkan diri dari pelanggaran lagi. Untungnya, Roh Kudus Douluo datang tepat pada waktunya. Sangat jelas bahwa kekuatannya memiliki tingkat penindasan tertentu pada Underworld Douluo ke titik di mana pembangkit tenaga listrik elit dipaksa untuk mundur. Naga suci Douluo terlalu baik. Yali mengangguk ke arahnya, tapi sikapnya jelas agak jauh. Dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang pria di depannya. Sementara itu, sisa Shrek Seven Monsters baru saja menabrak gusar. Semua orang dalam kelompok itu tampak sedikit lelah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Ada begitu banyak monster yang mengelilingi kita sebelumnya. Kami akan berada dalam masalah jika kami tidak siap. Petik 2. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Tang Wulin mengangguk ke arah teman-temannya. Dengan naga suci Douluo mengawal mereka, kelompok itu kembali ke markas Tang Sekte bersama. Enchi tetap bersama mereka sampai mereka memasuki markas sebelum dia pergi karena dia takut bahwa Raja Dunia Bawah Douluo akan kembali dan bertarung lagi. Suasana hati Tang Wulin yang baik sebagai hasil dari menyelesaikan misinya telah menghilang sepenuhnya setelah pertemuan yang mengerikan itu. Dia mengirim teman-temannya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat sementara dia mengikuti Roh Kudus Douluo ke kamarnya. Ibu, untungnya kamu ada di sana hari ini. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku? Ini adalah momen pertama Tang Wulin akhirnya bisa merasa lega setelah pertempuran. Siapapun akan takut mati dan Tang Wulin tidak terkecuali, terutama ketika ia akan menemui ajalnya dalam keadaan yang membingungkan. Yali memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Aku selalu tahu bahwa musuh kita sangat kuat, tapi aku tidak menyangka bahwa mereka berhasil memenangkan Raja Underworld Douluo Haluosa. Apakah Anda masih ingat kedatangan bencana besar itu bertahun-tahun yang lalu? Pada saat itu, ayah baptis Anda tidak hanya menahan ledakan dari amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12, tetapi ia juga bertempur melawan banyak pembangkit tenaga Roh Kudus secara bersamaan. Salah satunya adalah penguasa jiwa elit yang dikirim oleh pemujaan roh suci dengan peringkat yang sama dengan Raja Dunia Bawah Douluo ini. Kalau tidak, bagaimana ayah baptismu bisa jatuh dengan mudah dengan kemampuannya? Susunan pemain lawan sudah sangat kuat pada saat itu. Sedikit yang saya tahu bahwa masih ada seseorang seperti Raja Underworld Douluo yang tersembunyi dalam kegelapan. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Ibu, saya baru saja akan menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada perbedaan antara limit Douluos dari peringkat ini? Aku melihat bahwa naga suci Douluo hampir dianggap tidak mampu melakukan serangan balik terhadap Raja Dunia Bawah Douluo. Dia sangat ditekan oleh lawan.
Aku bahkan tidak bisa melawan ketika aku diserang oleh Raja Underworld Douluo. Kenapa begitu? Petik 2. Yali mengangguk dan menjawab, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk memberi tahu Anda rahasia eselon atas. Inilah situasinya. Peringkat limit Douluo juga dibagi menjadi banyak tahap. Perbedaan antara setiap tahap agak luas. Sama seperti saya termasuk dalam tahap baru mencapai peringkat limit Douluo. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis. Ini adalah metamorfosis yang memungkinkan orang untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari ruang lingkup umat manusia. Ketika proses ini selesai, saya akan tahu apa artinya menjadi seorang guru jiwa peringkat ilahi. Petik 2. Mengapa semua limit Douluos maju ke arah peringkat surgawi? Itu sepenuhnya karena mereka semua benar-benar mengalami aura peringkat surgawi. Petik 2. Pada saat yang sama, umurku juga meningkat dengan jumlah yang besar setelah menerobos ke limit Douluo Rank. Tang Wulin tersenyum untuk pertama kalinya malam itu setelah mendengar itu. Itu berita bagus, tentu saja. Istilah, limit Douluo, mengacu pada manusia yang mengembangkan batasnya. Ketika konsep itu dibentuk di awal, itu dianggap hanya itu. Namun, dengan berlalunya waktu, umat manusia terus berkembang. Ada beberapa alam kecil yang melampaui bahkan peringkat batas Douluo. Alam ini sebenarnya mencapai peringkat yang berbeda dari basis kultivasi untuk semua limit Douluos. Petik 2. Mereka yang baru saja memasuki peringkat limit Douluo dan memulai proses metamorfosis dikenal sebagai quasi-demigods atau pseudo-demigodes. Pada saat metamorfosis saya telah stabil, saya dapat secara bertahap melangkah ke peringkat setengah dewa. Sebagian besar limit Douluos ada di peringkat ini. Misalnya, naga suci Douluo Enchi masih berkeliaran di peringkat dewa. Namun, ada juga beberapa orang istimewa yang dapat memasuki dunia lain dengan bekerja keras terus-menerus dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip yang benar sebelum mencoba lebih banyak terobosan. Orang-orang itu dikenal sebagai quasi-gods atau pseudo-gods. Hanya dengan mencapai ranah ini maka umur seseorang akan meningkat sekali lagi dan mereka hidup hingga lebih dari 300 tahun. Ayah baptismu ada di dunia ini, seperti Raja Dunia Bawah Douluo yang kamu temui hari ini. Itulah alasan mengapa kamu merasa bahwa naga suci Douluo menemukan Raja Underworld Douluo sedikit berlebihan. Ini adalah perbedaan peringkat. Petik 2. Raja Underworld Douluo Haluosa adalah guru ayah baptismu. Dia adalah kekuatan dari generasi yang sama dengan Tuan Paviliun Dewa Laut di hadapan ayah baptismu. Master Paviliun Dewa Laut dari generasi itu, yang mulia surga memberkati Douluo, pernah berkata bahwa Haluosa adalah perwujudan aura negatif dunia dan bahwa ia adalah utusan yang dikirim oleh surga sebagai hukuman atas perusakan umat manusia terhadap lingkungan benua Douluo. Dia adalah orang yang sangat istimewa, dan mirip dengan Anda, ia bahkan dianggap sebagai inkarnasi dari pesawat kami. Petik 2. Apa? Tang Wulin berbicara dengan heran, Raja Underworld Douluo adalah inkarnasi planar. Bagaimana mungkin? Roh Kudus Douluo berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada yang mustahil tentang itu, mengingat bagaimana itu adalah kenyataan. Penguasa pesawat tidak hanya membutuhkan seseorang seperti Anda, yang mampu memulihkan alam. Pada saat yang sama, redundansi juga harus dihapus. Perkembangan umat manusia sudah terlalu cepat, ke titik di mana kita telah melampaui penguasa kendali pesawat. Dia akan dengan sengaja menciptakan masalah bagi kemanusiaan pada saat ini. Anda harus memahami prinsip bahwa penguasa pesawat tidak hanya menciptakan umat manusia, tetapi juga banyak makhluk hidup lainnya. Misalnya, binatang buas datang sebelum manusia. Mereka yang sudah punah adalah keturunannya juga. Bisakah Anda mengatakan bahwa ia tidak marah karena salah satu anaknya dibunuh oleh yang lain? Petik 2. Jadi, kakekmu itu menyatakan bahwa Haluosa dilahirkan atas kehendak dewa. Aura dunia bawah yang dia kontrol sangat aneh dan belum ada yang seperti itu sampai hari ini. Haluosa tidak seburuk itu sendirian, tetapi kemampuannya benar-benar menakutkan. Beberapa dekade yang lalu, Heaven Blessing Douluo sudah bukan tandingannya ketika dia bertarung melawan Haluosa untuk kedua kalinya seandainya dia tidak mengandalkan rahasia batin Akademi Shrek. The Heaven Blessing Douluo juga merupakan limit Douluo yang hanya mencapai pangkat setengah dewa. Namun, ia diangkat ke peringkat quasi-god sementara karena amplifikasi pohon emas kuno di Paviliun Dewa Laut pada saat itu. Petik 2. Ayah baptismu naik ke peringkat quasi-god setelah beberapa ribu tahun secepat yang dia bisa.
Baru setelah itu dia bisa melenyapkan semua jenis roh jahat. Sementara itu, Raja Underworld Douluo sudah menghilang saat itu. Jadi, aku tidak bisa mengatakan bahwa ayah baptismu akan mampu mengalahkan Raja Douluo Underworld ini dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika dia masih hidup. Dengan demikian, tidak perlu bagimu untuk diganggu oleh pertemuan hari ini jika kamu mendapati dirimu sama sekali kurang saat bertarung melawannya. Petik 2. Bab 1390/1, 2 dan 1/3. Kuasi Demigod, Demigod, Kuasi God. Jadi ternyata limit Douluo dapat dibagi menjadi 3 peringkat seperti itu. Orang yang benar-benar bisa berdiri di puncak dunia ini harus menjadi Kuasi God. Petik 2. Dilihat dari situasi hari ini, kombinasi saya, Kuasi Demigod dan Demigod mampu melawan Kuasi God. Jadi, meskipun ada perbedaan antara jajaran limit Douluo, perbedaannya seharusnya tidak terlalu luas. Petik 2. Roh Kudus Douluo tampaknya melihat melalui pikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jangan pernah meremehkan Haluosa. Meskipun penampilan saya hari ini cukup mengejutkannya untuk mundur, alasan utamanya adalah karena kemampuan saya memiliki tingkat penindasan pada dirinya. Memang, kemampuan saya mampu menekan hampir semua tuan jiwa jahat. Petik 2. Tanpa diragukan lagi, aku berada dalam posisi terlemah dalam jajaran limit Douluo. Namun, Douluo Naga Suci, Douluo Asmara, Douluo tak berperasaan, dan bahkan Permaisuri Naga Douluo, yang sudah sangat dekat dengan pangkat Kuasi God, tidak begitu mematikan seperti aku terhadap para penguasa jiwa jahat. Kemampuan saya secara inheren bersifat menekan pada tuan-tuan roh jahat dan akan melemahkan kekuatan asalnya. Itulah mengapa Raja Underworld Douluo menolak untuk melawan saya dengan paksa. Kalau tidak, jika dia tidak berusaha dan bertekad untuk membunuhmu, kombinasi dari naga suci Douluo dan aku mungkin belum tentu bisa menghentikannya. Anda dapat mempertimbangkan situasi dengan cara ini. Perbedaan antara kuasi demigod dan demigod adalah sekitar rasio 1:2, sementara itu antara kuasi god dan demigod adalah sekitar 1:3. Dengan kata lain, kita membutuhkan 3 pembangkit tenaga dari peringkat naga suci Douluo untuk menyaingi Raja Dunia Bawah Douluo. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Jadi Raja Underworld Douluo sekuat itu. Setelah kenaikan roh suci Douluo Yali yang berhasil untuk membatasi peringkat Douluo, Tang Wulin merasa dirinya puas karena ada total 4 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo batas di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika hanya ada 1 raja, 2 kaisar dan 4 raja surgawi besar dalam roh kudus cult dan 4 raja surgawi tampaknya lebih rendah dari limit rank, maka hanya ada Darkness Blood Demon yang paling dekat dengan limit rank di paling. 1 raja dan 2 kaisar adalah limit Douluos. Kemudian, kemampuan kultus roh kudus akan hampir sama dengan Akademi Shrek. Namun, sepertinya situasinya tidak seperti yang diperkirakan, dilihat dari kondisi saat ini. Raja dunia bawah Haluosa yang dihadapinya hari itu bisa jadi raja dan atau salah satu dari kaisar. Akan sangat menakutkan jika ketiga orang ini adalah Kuasi God. Itu berarti bahwa kemampuan bertarung dari Sekte Tang yang dikombinasikan dengan Shrek tidak sebanding dengan Sekte Roh Kudus. Haluosa bisa menyimpan 12 ksatria kematian yang masing-masing sama dengan Tuan Baju Tempur 3 kata di domain kematian dunia bawahnya. Mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Lalu, sejauh mana kemampuan keseluruhan roh kudus cult? Penampilan Haluosa memungkinkan Tang Wulin menjadi saksi teror-teror keseluruhan kemampuan roh kudus dalam arti sebenarnya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir tentang ini. Masih ada kalian semua bersama kami. Yali tersenyum. Aku bisa melihat bayangan ayah baptismu di dalam dirimu. Dia naik ke peringkat Kuasi God ketika dia berusia 35 tahun yang lalu. Dia dianggap di bagian atas daftar dalam sejarah seluruh Akademi Shrek. Namun, saya memperkirakan bahwa Anda tidak perlu selama itu menilai situasi Anda saat ini. Mungkin, Anda akan memiliki peluang untuk meraih peringkat itu ketika Anda berusia sekitar 30 tahun. Petik 2. Kekayaan alammu di semua bidang telah melampaui ayah baptismu. Tidak selalu mustahil bagi Anda untuk menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran 1 lawan 1 saat Anda naik ke peringkat Kuasi God dengan sukses. Tang Wulin bertanya, Ibu, apakah ada perbedaan kemampuan bagi orang-orang dengan peringkat Kuasi God yang sama? Yali mengangguk. Tidak akan pernah ada kesesuaian total dalam hal kultivasi dan kemampuan. Pasti akan ada beberapa perbedaan,
termasuk kemampuan lain dalam diri sendiri. Apakah orang tersebut memiliki efek supresif atau kontrasupresif, kemampuan baju tempur mereka dan sebagainya. Armor Haluosa bukanlah armor perang 4 kata sebenarnya karena dia tidak pernah bisa mendapatkan jasa pengrajin surgawi, tetapi itu bukan armor pertempuran 3 kata juga. Dia membuat armor ini dengan menggabungkan armor pertempuran 3 kata dengan tubuhnya sebelum menyelesaikan proses metamorfosis. Ini dianggap sebagai varian armor pertempuran 4 kata, tetapi jika dibandingkan dengan armor pertempuran 4 kata yang telah mengalami metamorfosis kemudian, masih ada perbedaan kecil. Kamu pasti akan lebih kuat di area ini daripada dia di masa depan. Petik 2. Ada beban di dada Tang Wulin ketika dia mengingat kembali rasa lemah yang dia rasakan ketika berhadapan dengan Raja Underworld Dou Luo sebelumnya. Kemampuan lawan benar-benar terlalu hebat. Sangat sulit baginya untuk mengejar kecepatan musuhnya. Selain itu, bukan hanya kamu, tetapi juga teman-temanmu tumbuh dengan sangat cepat. Kalian semua akan menjadi pilar utama dalam melawan kultus Roh Kudus. Petik 2. Tang Wulin berbicara, selain Raja Dunia Bawah Dou Luo yang saya temui hari ini, ada berapa banyak batas Dou Luo peringkat Kuasigot yang ada di dunia? Ekspresi Yali segera berubah serius saat mendengar pertanyaan Tang Wulin. Setidaknya ada satu lagi di Roh Kudus Cult dan orang itu adalah pembunuh yang menyerang Shrek kita sejak dulu. Monikernya adalah Raja Hantu atau Raja Hantu 9. Meskipun Raja Underworld Dou Luo Haluosa telah menyebabkan banyak kematian, dia jarang muncul. Kerusakan yang telah dia lakukan selama 100 tahun masih dalam kisaran tertentu. Di sisi lain, Raja Hantu Dou Luo adalah wajah nyata teror. Ayah baptismu melukai Raja Hantu Dou Luo dalam pertempuran yang memberinya ketenaran, tetapi Raja Hantu lolos. Orang-orang yang menyerang Shrek kami dan memicu amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dipimpin olehnya pada saat itu. Seandainya dia tidak menangkap dan menjerat ayah baptismu, dia akan tetap hidup. Petik 2. Yali tidak bisa menahan perasaan seperti menggertakkan giginya karena marah ketika menyebutkan Raja Hantu Dou Luo. Tang Wulin tahu seberapa besar dia membenci orang ini. Siapa lagi selain dia? Tang Wulin buru-buru mengubah topik pembicaraan karena takut bahwa Roh Kudus Dou Luo akan diatasi dengan kesedihan. Selain dia, Qiangu Dongfeng mungkin bisa menjadi satu juga, atau mungkin tidak. Ada juga gumpalan kemungkinan di laut tanpa batas Dou Luo Chen Xinji. Kombinasi dari Dou Luo tanpa hati dan Dou Luo yang asmara juga bisa dianggap sebagai satu Kuasigot. Petik 2. Kombinasi. Apakah mereka mampu meluncurkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Tang Wulin segera menghubungkan titik-titik. Seorang Kuasigot biasa sama dengan 3 demigod. Jika kombinasi Dou Luo tanpa hati dan Dou Luo asmara dapat dihitung sebagai satu Kuasigot, maka mereka akan melampaui setengah dewa biasa. Betul. Selain itu, kombinasi mereka masih sangat buruk untuk peringkat Kuasigot. Ekspresi Yali tampak sedikit aneh pada kata, jahat. Ada 2 pembangkit tenaga listrik limit Dou Luo masing-masing di Tang Sek dan Shrek Academy sementara ada Bright Mirror Dou Luo Zhang Huanyun di Blood God Army. Selain Dou Luo Laut Tanpa Batas, Chen Xinji dan Pagoda Spirit Pagoda Master Qiangu Dongfeng, ada 7 limit Dou Luos di benua Dou Luo yang dinilai dari situasi saat ini. Namun, Qiangu Dongfeng dapat dibebaskan dari persamaan ini karena hubungannya yang dekat dengan kultus Roh Kudus. Tidak ada yang tahu transaksi spesifik di antara mereka. Jadi, Tang Wulin hanya bisa menghitung 6 limit Dou Luos untuk berada di pihak mereka. Ada naga suci Dou Luo di Kekaisaran Bintang Luo, tapi dia masih hidup dalam bayang-bayang Raja Underworld Dou Luo. Bagaimana dengan Roh Kudus? Tidaklah menakutkan mengetahui bahwa ada limit Dou Luos di antara satu raja dan 2 kaisar. Bagian yang menakutkan adalah bahwa mereka semua bisa menjadi pembangkit tenaga Kuasigot peringkat. Ada juga setidaknya satu batas Dou Luo dalam 4 raja surgawi besar. Dengan kekuatan seperti itu di pihak mereka, mereka hampir bisa menyaingi kekuatan yang berdiri di puncak dunia. Tidak heran mereka memiliki keberanian untuk menyerang kota Shrek dan meluncurkan serangan teroris untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada kemampuan mereka. Sejauh mana perkembangan kultus Roh Kudus sudah dapat memengaruhi keselamatan seluruh benua. Yali mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Underworld Dou Luo Haluosa hampir merupakan pembangkit tenaga listrik paling bangga di luar sana. Kesediaannya untuk bergabung dengan kultus Roh Kudus hanya karena satu alasan, yaitu untuk menghapus kata semu dari Sudogot dan menjadi dewa sejati. Mengingat itu,
Saya yakin bahwa Roh Kudus Cult memiliki sesuatu yang cukup meyakinkan untuk memaksa Haluosa untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Kata-kata hampir keluar dari bibir Tang Wulin. Aku sepertinya ingat bahwa dia memberitahu naga suci Douluo sesuatu tentang menghilangkan Sudo dan mempertahankan benar hari ini. Pada saat itu, naga suci Douluo juga sedikit tergoda. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, dia seharusnya berbicara tentang kenaikan yang berhasil kepada dewa yang benar, bukan? Petik 2. Yali mengangguk dengan lembut. Seharusnya begitu. Namun, naga suci Douluo tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Metode Roh Kudus tentu saja tidak cocok untuknya. Jiwa bela dirinya adalah naga suci cahaya, jadi dia bukan apa-apa tanpa cahaya di dalam hatinya. Alasan mengapa ia tidak mampu naik ke Quasigot dengan sukses sebagian besar karena keadaan pikirannya juga. Sangat sulit baginya untuk mengambil langkah itu pada usianya sekarang. Petik 2. Bab 1391, Jalan Menuju Ketuhanan. Tang Wulin berkata, Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada Raja Underworld Douluo di Star Luo Empire. Ketika perang dimulai, akan. Yali melambaikan tangannya. Aku memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang Raja Underworld Douluo. Dia tidak begitu tertarik untuk membunuh orang kecuali jika itu untuk tujuan kultivasi. Selain itu, sama sekali tidak ada artinya baginya untuk membunuh orang biasa pada peringkatnya saat ini. Dia tidak peduli tentang hal ini dan dia juga tidak akan berpartisipasi dalam perang. Saya percaya bahwa kultus Roh Kudus pun tidak mungkin mengendalikan kekuatan dari pangkatnya tetapi hubungan mereka hanya kolaboratif. Dia bergerak hari ini terutama karena kamu. Penampilan Anda dan momentum yang semakin maju mungkin dapat mengganggu kenaikannya menjadi dewa sejati di masa depan, itulah sebabnya ia membuat langkah pada seseorang dari generasi junior seperti Anda. Kalau tidak, bagi seseorang yang sesombong dia pasti akan menunggu sampai kamu tumbuh. Petik 2. Namun, ada juga kemungkinan lain dalam kasus ini. Itulah tepatnya bahwa mereka mungkin telah menemukan jalan pintas menuju ketuhanan. Itulah mengapa Underworld King Douluo dimobilisasi oleh mereka untuk bergerak pada Anda. Selain itu, pertumbuhanmu menarik perhatiannya sehingga dia ingin membunuhmu. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan diri dan bertanya, metode apa itu? Sudah 10.000 tahun sejak seseorang memiliki terobosan untuk ketuhanan dan alam surgawi sudah jauh dari kita. Bagaimana mereka akan naik ke ketuhanan? Petik 2. Yali berkata dengan suara yang dalam, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah alam surgawi masih ada dan tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya. Mungkin mereka telah menemukan beberapa pendekatan lain. Petik 2. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa memberitahunya bahwa alam surgawi benar-benar menghilang dan telah tersapu oleh pergolakan ruang waktu karena orang tuanya ada di sana. Namun, kata-kata Yali mengingatkannya pada sesuatu. Tang Wulin tampaknya telah menguasai sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Kemunculan Roh Kudus Suci yang tiba-tiba selama beberapa tahun terakhir ini dan peluncuran serangan teroris untuk menghancurkan Akademi Shrek dan Tang Sek bukan hanya untuk permusuhan. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jadi apa hubungan tersembunyi dalam masalah ini? Juga, sebagai tanah suci para penguasa jiwa di benua itu, Roh Pagoda sebenarnya berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Jadi, apa kepentingan tersembunyi dalam hal ini? Jika target akhir mereka adalah mengembangkan ke arah mencapai keilahian, maka ada banyak cara untuk menjelaskan situasi sekarang. Namun, pertanyaan terakhir adalah bagaimana mereka berencana untuk mencapai target akhir mereka. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkannya dalam-dalam. Yali tidak bisa menahan senyum ramah saat dia berdiri mengawasinya. Tidak peduli seberapa muda dia, umurnya yang sebenarnya masih ada. Segala sesuatu yang lain tidak penting baginya dibandingkan dengan sekali lagi memiliki kerabat di sisinya yang memanggilnya, Ibu, setelah mengalami begitu banyak perubahan kehidupan. Membantu Tang Wulin adalah tugas paling penting baginya sekarang. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan embusan panas di dadanya tanpa alasan. Kereta pikirannya langsung terganggu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yali. Ibu, apakah kehadiran Anda di sini hari ini akan memengaruhi proses metamorfosis Anda? Yali menggelengkan kepalanya. Metamorfosis awal sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah perbaikan dan saya akan baik-baik saja.
Saya akan menyarankan Anda untuk pergi bersama kami sesegera mungkin karena tugas yang ada sudah selesai. Aku khawatir ketika Raja Underworld Douluo masih menatapmu dengan permusuhan di sini. Sebenarnya bukan tugas yang sulit baginya untuk membunuh seseorang jika dia mau. Akan sangat sulit untuk menghentikannya bahkan di tempat dengan pertahanan yang kuat seperti Sekte Tang di sini. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia mengerti bahwa dia ingin dia pergi dan kembali ke Douluo benua sesegera mungkin. Ibu, tolong istirahatlah sekarang. Aku akan pergi juga. Petik 2. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Roh Kudus Douluo sebelum kembali ke kamarnya. Tindakannya mengundang kehadiran naga suci Douluo hari ini seharusnya menjadi penyergapan terbalik untuk pemujaan Roh Kudus. Dia siap untuk melemahkan kekuatan Roh Kudus Cult secara efektif namun sedikit yang dia tahu bahwa serangan mereka dianggap sia-sia dengan penambahan Douluo Roh Kudus yang diteleportasikan. Pada saat yang sama, ia juga ditunjukkan jalur baru. Sepertinya limit Douluo bukan batas dari semuanya. Banyak orang mengejar tingkat di peringkat surgawi seperti sekawanan bebek hanya untuk keabadian. Orang tua kandungnya berada di alam surgawi sejati namun alam surgawi tersapu oleh pergolakan ruang waktu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika itu adalah kasus bagi orang-orang yang telah naik ke keilahian, apalagi bagi orang biasa. Dada Tang Wulin tetap menyala-nyala sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah ini alasan kekhawatirannya? Atau apakah itu karena suasana hatinya terpengaruh atau ada sesuatu yang salah dengan Bloodline Raja Naga Emasnya? Tidak ada reaksi dari Ice God Pearl saat ini sehingga seharusnya tidak menjadi masalah besar, kan? Dia mandi dan duduk bersila di tempat tidurnya. Tang Wulin perlahan menutup matanya saat ia mulai memasuki kondisi meditasi. Pertempuran hari ini memungkinkannya untuk memiliki pengalaman mendalam tentang bagaimana masih ada jalan panjang baginya untuk naik ke puncak. Dia masih harus melakukan lebih banyak usaha dan bekerja lebih keras untuk mencapai kemungkinan itu. Lambat laun, dia memasuki negara bagian melupakan dirinya sendiri dan dunia luar. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan beredar dengan mudah saat ia mencerna dan menyerap keuntungan dari pertempuran hari ini. The Death Knight yang dihancurkan olehnya memberinya makan dengan energi yang berlimpah. Meskipun Death Knight dipicu oleh kekuatan dunia bawah, semburan energi kematiannya sangat murni sehingga filtrasi dimaksudkan untuk mengubah atributnya menjadi energi murni untuk penyerapan Tang Wulin. Selain mengisi kembali konsumsi tubuhnya, masih ada sisa makanan yang cukup banyak. Akibatnya, dia mendapati dirinya berada dalam kondisi yang agak baik saat ini. Basis kultivasinya tentu akan mendapat manfaat dari ini. Bahkan jika dia hanya bisa menyimpan 1/10 energi yang diserap melalui kultivasi, itu masih lebih cepat daripada mengandalkan kultivasi biasa. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Perlahan-lahan, perasaan aneh muncul di pikiran Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah jiwanya melayang ringan dan dia telah dipisahkan dari tubuhnya. Ada sensasi yang sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya membawa jejak dingin yang samar yang melembabkan tubuhnya. Dalam kehampaan, basis budidayanya tampaknya telah menemukan titik terobosan lain karena meningkat dengan cara yang jelas. Rohnya tersimpan di dalam dirinya saat ini. Semuanya terjadi secara alami ketika seluruh orang terbenam dalam keadaan meditasi. Namun, Tang Wulin masih tidak menyadari bahwa ia telah melepaskan lapisan medan energi ke sekitarnya. Itu memancarkan cahaya redup. Jika seseorang dapat merasakan energi ini dari dunia luar, seseorang hanya bisa merasakan intensitas peningkatan basis kultivasinya dan fluktuasi kekuatan jiwa dan tidak ada yang lain. Bahkan Yali yang telah diselubungi oleh kekuatan spiritualnya selama ini hanya bisa merasakan bahwa Tang Wulin telah membuat terobosan dalam proses kultivasinya sekali lagi. Di sisi lain, cincin lingkaran cahaya perak samar mulai muncul di bawah tubuhnya. Rune rumit menutupi seluruh tempat tidur sehingga warna perak bisa menyelubungi tubuh Tang Wulin mengikuti penampilan lingkaran cahaya perak. Tidak hanya tempat tidur menyala, tetapi bahkan rune rumit yang menutupi tanah juga diterangi. Aura yang dipancarkan dari rune ini meniru aura kultivasi yang sama segera setelah bersentuhan dengan aura yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin. Aura menutupi seluruh ruangan. Warna perak di tempat tidur tiba-tiba berubah lebih jelas. Cahaya perak tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Tang Wulin di saat berikutnya. Cahaya perak menyala sekali saat Tang Wulin menghilang ke udara tipis. Yali duduk di tempat tidur di kamarnya saat dia bermeditasi dengan tenang.
Pertemuan dengan Underworld King Douluo terlalu menegangkan baginya. Underworld King Douluo Haluosa adalah kuasi-god sejati. Bahkan jika ada kuasi-god lain yang ada, hampir tidak mungkin basis kultivasi mereka untuk melampauinya. Bagaimana bisa Yali tidak terganggu untuk mengetahui bahwa sosok yang maha kuasa ini telah menjadi bagian dari pemujaan Roh Kudus? Dia harus bekerja lebih keras untuk membuat dirinya lebih kuat untuk membantu putranya melawan para penguasa jiwa jahat di masa depan. Yali memiliki kesadaran yang mendalam di benaknya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan para penguasa jiwa jahat naik ke ketuhanan. Ini karena dia akan merasakan gelombang ketakutan dan kepanikan yang hebat melalui nadinya setiap kali dia memikirkan seorang guru roh jahat yang naik ke dewa. Dia memiliki firasat sejak sebelumnya karena basis kultivasinya. Tidak ada keraguan bahwa umat manusia akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika tuan-tuan roh jahat ingin naik ke ketuhanan. Dia tidak merasakan bahwa anak baptisnya telah sepenuhnya menghilang pada saat ini dari kamar sebelahnya. Perasaan yang menyenangkan ketika kekuatan jiwa yang lembut terpancar ke seluruh tubuhnya. Panas yang ia rasakan sebelumnya tampaknya telah berubah menjadi bagian dari kekuatan jiwanya. Basis kultivasinya terus meningkat lebih tinggi seolah-olah itu telah menembus penghalang kecil. Dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tidak terlibat dalam kondisi meditasi yang dalam, dia masih bisa memasuki dunia melupakan dunia dan dirinya sendiri sepenuhnya sambil terbenam dalam sensasi yang nyaman ini. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah tiba di tempat lain saat ini. Itu adalah ruangan besar yang tampak luar biasa. Kamar yang sangat besar itu didekorasi dengan warna merah muda dan emas. Dia duduk di tempat tidur besar. Di permukaan tempat tidur besar, tanda perak samar redup. Di ruangan besar ini yang lebih dari 300 meter persegi, hanya ada satu orang selain Tang Wulin. Dia dengan cemas menatap pria di hadapannya. Dia merasa sangat lega karena langkah pertama akhirnya selesai. Dia dengan hati-hati melepaskan kanopi tempat tidur untuk menyembunyikan segala sesuatu di tempat tidur. Kemudian, dia turun dari tempat tidur dan menghembuskan nafas panjang. Rencana untuk naik kereta sebelum mendapatkan tiket akan memasuki tahap kritis. Bab 1392, naik kereta pertama sebelum mendapatkan tiket. Matanya bersinar lebih terang dari biasanya. Tidak ada rias wajah di wajahnya yang menawan, tetapi saat itu berkabut dengan lapisan merah muda. Dia sangat luar biasa. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipinya yang panas. Dia berbalik dan melirik kanopi tempat tidur di belakangnya. Rasa malu muncul dalam hatinya sekaligus. Dai Yuner, oh, Dai Yuner, jangan bertindak terlalu tak tahu malu. Petik 1. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia tidak memiliki penyesalan sedikitpun saat melakukan ini. Bagaimana dia bisa bersama-sama dengannya jika dia tidak melakukan sesuatu seperti ini? Dia akan merebut orangnya terlebih dahulu kemudian pindah untuk merebut hatinya. Ini adalah taktik yang direncanakan oleh Dai Yuner untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan Tang Wulin, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat dan dia teguh pada keyakinannya. Hampir mustahil baginya untuk mengejarnya dalam upaya untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Dia memiliki hubungan yang begitu mendalam dengan Gu Yue. Meskipun Gu Yue tidak mengikuti sisinya kali ini karena alasan yang tidak diketahui, masih sangat sulit baginya untuk mendapatkan rahmat baiknya. Namun, jika sesuatu terjadi di antara mereka, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan pelanggaran itu. Dia sudah menemukan banyak metode tindak lanjut juga. Tindakan centil dan penyimpangan bukan apa-apa. Selain itu, dia masih punya ide yang lebih baik. Tempat ini adalah pelataran dalam istana. Siapa yang akan mengira bahwa Dai Yuner akan dapat merusak kamar Tang Wulin di markas Tang Sek dan meletakkan satu kali menggunakan transfer arai yang sangat berharga. Setelah arai menyelesaikan transfer, materi yang tak terlihat itu akan benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak. Tang Wulin pergi sendirian kemarin dan dia cukup mabuk saat itu. Bukan tugas yang sulit baginya untuk memasuki istana tentu saja karena basis budidayanya yang mengesankan. Keesokan paginya, ketika dia akan menemukan bahwa dia berada di kamar kerja Dai Yuner dan mengetahui bahwa mereka bahkan sudah saling kenal, maka bahkan 100 bulan tidak akan membebaskan rasa bersalahnya. Dia hanya perlu mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia tidak tahu tentang situasi ketika dia, olehnya saat itu.
Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan stigma dari namanya secara nyata. Hehe. Bahkan jika saya gagal menjadi istri resminya, mungkinkah saya masih belum bisa menjadi selirnya saat itu? Selain itu, mungkin dia akan memperbaiki situasi sendiri karena karakternya. Petik 1. Mengenai bagaimana dia masuk ke tempat ini di sini, aku masih akan menanyakannya nanti. Orang-orang yang diatur untuk berada di Sekte Tang akan menjadi saksi kembalinya Tang Wulin ke Sekte Tang. Tempat ini di sini adalah kamar kerja wanita itu, jadi bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Untuk mewujudkan rencana hari ini, Dai Yuner telah kehilangan hitungan berapa kali dia melakukan simulasi dan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk itu. Dia hampir mengosongkan tabungannya juga. Selain dirinya sendiri, hanya ada ayahnya yang menyadari seluruh rencana ini. Dia menghabiskan paling banyak dalam mengatur susunan jiwa. Arai sangat rumit dan dia sudah mulai menyiapkan Arai selama tahap awal pertempuran lima dewa. Untuk menghindari perhatian Tang Wulin, dia hanya bisa meletakkan sebagian kecil dari Arai setiap hari. Tidak hanya efek Arai dijamin, tetapi dia juga harus menghindari pemberitahuan Tang Sek. Jika bukan karena status Dai Yuner yang agak tinggi di Sekte Tang selain identitasnya sebagai putri dan bantuan dari teman-temannya, akan sangat sulit untuk mencapai ini. Pengaturan dan kontrol Arai semuanya dilakukan sendiri secara pribadi. Akhirnya, titik krusial berhasil hari ini. Dia melakukan beberapa upaya untuk amandemen seluruh rencana untuk memastikan kesuksesan lengkap sebelum dia memohon kepada ayahnya. Pada akhirnya, Dai Tianling menyetujui rencananya dengan mempertimbangkan manfaat kekaisaran. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan beberapa barang yang dia gunakan. Alkohol yang diberikan kepada Tang Wulin hari ini adalah salah satu contohnya. Itu bukan secangkir anggur beracun karena Dai Yuner tidak akan pernah melakukan itu. Itu adalah anggur tonik yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kekaisaran. Efeknya sangat sederhana dan langsung. Anggur itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat rahasia batin Tuan Jiwa, dan memelihara kekuatan jiwanya. Secangkir anggur itu cukup untuk meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwanya dengan 1 peringkat meskipun basis budidaya Tang Wulin saat ini. Ini karena anggur obat seharusnya sangat menjamin peningkatan jiwa guru. Akibatnya, hampir tidak ada efek samping. Tentu saja, seseorang tidak boleh minum terlalu banyak anggur ini karena terlalu sering menggunakan produk ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Namun, selalu ada dua sisi dari segalanya. Efek samping anggur obat itu meskipun tidak kuat tetapi masih ada. Sebagai contoh, seseorang akan memasuki kondisi meditasi yang dalam ketika efek obat dipicu. Contoh lain adalah bahwa darah seseorang akan mendidih secara alami. Ini akan mengakibatkan tubuh seseorang menjadi hipersensitif terhadap sensasi sentuhan pada tubuh dan emosi dalam hati seseorang. Kondisi itu akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, itu akan membuat seseorang sangat mudah untuk menjadi impulsif dan bahkan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Jadi, secara umum setelah perkembangannya, hanya cocok untuk mengkonsumsi obat ini ketika pasangannya ada di pihak mereka. Kalau tidak, efek sampingnya akan agak merepotkan. Dai Yuner juga secara sengaja bertanya dari staf di Pusat Penelitian Kekaisaran mengenai metode pemberian obat dan apa efeknya pada berbagai jenis orang. Efek samping dari obat ini lebih parah ketika digunakan pada orang dengan atribut fisik yang sangat kuat seperti Tang Wulin. Jika dikonsumsi oleh master jiwa biasa, efek dan efek samping dari anggur obat akan lebih rendah sebaliknya. Ini karena obat itu juga menstimulasi potensi tubuh pada saat yang sama dengan memberinya nutrisi. Semakin kuat potensi seseorang, semakin baik efek obatnya. Demikian pula, sensitivitas tubuh terhadap efek samping juga akan lebih besar. Putih mutiaranya menggigit anggota tubuhnya yang lebih rendah. Dai Yuner menekan rasa malu di kepalanya saat dia berbalik dan memandangi kanopi di tempat tidur. Dia sudah bisa dengan tidak jelas mendengar napas Tang Wulin tumbuh sedikit cepat. Anggur obat harus menunjukkan efek tentang sekarang. Pada saat yang sama ketika itu memperkuat kekuatan jiwanya dan menstimulasi tubuhnya, efek sampingnya juga harus mulai bertindak. Tang Wulin tidak akan terlalu jernih saat ini tetapi sensitivitas fisiknya akan sangat tinggi. Pada titik ini, wajah menawan Dai Yuner memerah merah sekali lagi seperti apel matang. Pada kenyataannya, dia juga tidak begitu yakin apa yang harus dilakukan. Namun,
dia hanya sedikit ragu sebelum melepas pijamannya dengan tekad. Pakaian atasnya berlapis kasa dilepas dengan lembut. Kulit putih mutiara menggigit bibir bawahnya ketika dia berbalik dan melihat ke arah kanopi tempat tidur. Akhirnya, dia mengangkat lapisan partisi yang memisahkan mereka dan bosan keranjang. Di tempat tidur, permukaan kulit Tang Wulin memerah karena kecepatan napasnya yang cepat. Aura yang berkembang meledak dari seluruh orangnya. Aura maskulinnya yang tebal membuat Dai Yuner merasa mabuk kasih sayang. Wajahnya yang menawan memerah bahkan lebih merah. Lalu, dia tiba-tiba menyadari masalah. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukan hubungan intim. Semua rencana sebelumnya tentang cara memindahkan Tang Wulin ke kamarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa dia dapat melakukan kontrol penuh terhadapnya. Namun, Dai Yuner mendapati dirinya agak terkejut ketika datang ke sesi praktik langsung. Sebagai sang putri, dia tidak bisa menanyakan masalah ini dari orang-orang di sisinya. Dia bahkan tidak bisa meminta kerabatnya. Pria yang dia cintai itu benar sebelum dirinya, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dai Yuner menggertakkan giginya berulang kali saat dia terus-menerus mengingat deskripsi hubungan ual yang dia dengar di masa lalu lebih dari 2 dekade dalam benaknya. Sepertinya dia mendengar dari saudara laki-lakinya bahwa ketika seorang pria dan wanita bersama, mereka akan tidur bersama. Seharusnya begitu caranya. Bagaimana dia akan tidur jika dia duduk? Dai Yuner merasa cemas di hatinya. Keringat menutupi dahinya sekaligus. Dia memikirkan masalah ini berulang-ulang sebelum perlahan-lahan bersandar pada Tang Wulin dan memeluk tubuhnya dari belakang. Sesuatu benar-benar berubah karena tindakannya. Tubuh Tang Wulin menggigil sekali dengan cara yang sangat jelas setelah dipeluk olehnya. Permukaan kulitnya semakin memerah. Uap naik dari tubuhnya dengan tidak jelas. Aura maskulin pria itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Gelombang sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa sadar mulai gemetaran. Gu Yue, gumam Tang Wulin. Dai Yuner menggigit bibir merahnya sekaligus ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang baik tentang Gu Yue? Dia bahkan tidak di sini di sisimu. Aku yang ada di sisimu sekarang. Petik 2. Dia melepas pakaian atas Tang Wulin dengan cara yang agak canggung. Melakukan tugas-tugas yang benar-benar asing bagi dirinya sendiri benar-benar agak sulit baginya. Pada saat dia berhasil melepas pakaian atas Tang Wulin, dia sudah basah kuyup di keringat wangi. Wajahnya yang menawan memerah-memerah saat dia melihat otot-otot yang kuat di tubuh Tang Wulin, tetapi tatapannya semakin kuat dari sebelumnya. Bab 1393, Go Forward dan Come Back Soon. Kamu milikku. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Star Luo. Petik 2. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari liontin yang tergantung di leher Tang Wulin. Itu adalah skala berwarna platinum yang menyerupai shell. Itu sangat cocok untuk Tang Wulin. Apa itu? Dai Yuner secara naluriah menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan tegas meraih telapak tangannya, dan dia melihat Tang Wulin membuka matanya. Pada jarak yang begitu dekat, matanya tampak lebih cantik, meskipun saat ini sedikit merah. Dengan tambahan napasnya yang agak berat, Dai Yuner merasa sedikit terkejut dan sedikit rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Di mana aku? Kata Tang Wulin dengan susah payah. Kenyamanan dan peningkatan yang dia rasakan saat berkultivasi benar-benar telah memunculkan keadaan motivasi yang mendalam pada dirinya. Namun, ketika efek samping dari obat mulai berpengaruh, Pearl Ice God dalam skala Silver Dragon King di dadanya mulai melepaskan pulsa dingin untuk menyeimbangkannya. Namun, obat ini sendiri tidak beracun dan sama sekali tidak berbahaya bagi Tang Wulin. Oleh karena itu, meskipun efek sampingnya agak ditekan, Tang Wulin masih terpengaruh. Dai Yuner bersandar di atasnya. Tubuh lembut dan halusnya secara bertahap membuat Tang Wulin sadar. Tepat ketika dia hendak menyentuh skala Silver Dragon King, dia bangun. Mata mereka bertemu. Dai Yuner merasa seolah-olah semua pori-porinya mengembang dalam sekejap. Rambutnya berdiri dan jantungnya dipenuhi kecemasan yang sulit untuk dijelaskan. Pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir dia akan pingsan setelah minum obat. Kenapa dia bangun sekarang? Petik 1. Tang Wulin mulai sadar kembali. Namun, dia juga bisa merasakan darahnya mendidih secara bersamaan. Energi panas yang aneh namun kuat muncul di dalam dirinya. Detak jantungnya bertambah cepat.
Kulit pergelangan tangan yang halus dan lentur yang dipegangnya di tangannya dan gadis muda di hadapannya yang praktis tidak mengenakan apa-apa adalah godaan besar baginya. Apa yang salah dengan saya? Sejak kapan saya menahan diri menjadi selemah ini? Petik 1. Ketika pikiran Dai Yuner menjadi kosong, pikiran Tang Wulin sendiri adalah tumpukan lumpur. Dia tidak bisa memahami apa sebenarnya situasi yang dia temukan. Baru sekarang Dai Yuner menyadari bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang dia kira. Dia awalnya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan sendirinya begitu dia mendapatkan Tang Wulin di sini dan obatnya memberikan efeknya. Semuanya seharusnya terjadi seperti yang dikatakan novel itu. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Tang Wulin dalam kenyataan, terlepas dari seberapa bersedia dia untuk menindaklanjuti rencananya sendiri, pada saat ini, satu-satunya harapannya adalah menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini benar-benar membuatnya cemas, dan itu memalukan juga. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dai Yuner hanya punya satu pikiran di kepalanya saat ini. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, aku akan mati. Tang Wulin juga dalam keadaan grogi. Sepertinya ada api yang menyala di matanya, dan bidang penglihatannya mulai kabur. Dia jelas melihat bahwa itu adalah Dai Yuner, tetapi pada saat berikutnya, kesadarannya mulai memudar. Panas di dalam dirinya naik. Bahkan Ice God Pearl tampaknya tidak berdaya untuk menghentikan perkembangannya, atau mungkin Ice Pearl tidak menekannya sama sekali. Visinya buram, dan dia tampaknya telah melihat sekilas orang yang paling dicintainya. Gu Yue, kata Tang Wulin kosong. Ketika dia mendengar nama itu, Dai Yuner menggigil seolah dia kedinginan. Dia juga langsung terkejut kembali ke akal sehatnya. Pikiran pertamanya adalah obat itu ternyata efektif. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memanggil nama itu sambil menatapnya. Persetan dengan itu, saya akan mati jika saya mati. Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menguatkan dirinya sendiri seolah-olah dia akan memberi makan dirinya sendiri kepada seekor naga. Dia mengertakkan gigi dan bergerak mendekat, memeluk pinggang Tang Wulin. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi dia tidak bisa kurang peduli. Dia memutuskan untuk berimprovisasi. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin merasakan stimulus eksternal yang kuat. Tubuhnya bergetar dan esensi darah yang melonjak dalam dirinya naik lagi. Seperti yang diprediksi Dai Yuner, karena esensi darah Tang Wulin yang kuat dan dengan bantuan obat, efeknya akan beberapa kali lebih besar daripada ketika digunakan pada orang biasa. Raungan naga rendah sepertinya berasal dari tenggorokannya. Dia secara naluriah memeluk Dai Yuner. Ketika dia melakukan kontak dengan kulitnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia sangat membutuhkan titik ventilasi. Dai Yuner menutup matanya. Meskipun dia sangat cemas dia bisa mati, dia tidak punya niat untuk mundur. Tang Wulin adalah Tang Wulin. Meskipun obat telah membawa esensi darahnya ke titik didih pada saat ini, stimulus intens juga membuat semangatnya sedikit berubah. Dia mengambil kesempatan ini untuk menggigit lidahnya dan rasa sakit menyentak kesadarannya kembali. Dia mendorong Dai Yuner ke samping, menjauh dari pelukannya. Dia menggeram, kamu bukan Gu Yue. Dia bahkan tidak bisa mengenali siapa orang di depannya. Namun, dia bisa memastikan bahwa orang yang ada dalam pelukannya tadi bukanlah orang yang dia cintai. Dai Yuner jatuh ke tempat tidur karena dorongannya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia hanya memikirkannya. Apakah dia tidak menyukaiku sedikit pun? Petik 1. Pada saat ini, skala Silver Dragon King berwarna platinum tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Gelombang udara dingin dilepaskan dari dalamnya setelah diaktifkan oleh skala Silver Dragon King. Tepatnya aura Ice God Pearl. Tang Wulin merasa seolah-olah seseorang telah menumpahkan seember air es padanya. Dia segera sadar. Pada saat ini, ada kesibukan gerakan dan bayangan yang terlalu dikenalnya di hadapannya. Rambutnya yang panjang, halus, dan perak jatuh longgar di pundaknya. Mata ungu besarnya yang cerah seperti kristal ungu. Dia mengangkat tangan dan memberikan kendali atas Dai Yuner di sampingnya. Dai Yuner saat ini dalam keadaan bingung. Dai Yuner bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa pendatang baru ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian, dia merasakan dunianya terbalik ketika lingkungannya menjadi gelap.
Tang Wulin hanya melihat Dai Yuner didorong ke bawah tempat tidur di bawah paksaan kekuatan jiwa. Ketika dia melihat orang di depannya, mata Tang Wulin kembali kabur. Air es yang semula menenangkan hasratnya kini bagaikan percepatan. Api membakar gairahnya membakar lagi. Panas. Sangat panas. Gu Yuena juga terkejut ketika dia melihat Tang Wulin di depannya. Dia datang ke sini karena dia merasakan gangguan intens dalam emosi Tang Wulin melalui skala Silver Dragon King. Bahkan sepertinya hidupnya dalam bahaya. Namun, dia tidak berharap menyaksikan pemandangan seperti itu ketika dia tiba. Nalurinya yang pertama adalah menyerahkan diri pada rasa malu dan marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tang Wulin dan Dai Yuner akan terhubung. Namun, ketika dia merasakan perubahan dalam aura Tang Wulin, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Tang Wulin jelas tidak waras saat ini. Juga, begitu dia berteleportasi di sini, dia melihat Tang Wulin mendorong Dai Yuner pergi. Meskipun dia masih marah, dia bisa tahu apa yang sedang terjadi. Dai Yuner pasti menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mi tubuh Tang Wulin. Itu juga merupakan stimulus yang sangat kuat. Kulit Tang Wulin menjadi semerah udang yang dimasak. Sepertinya ada nyala api menari di matanya. Apakah itu kamu? Suaranya sedikit serak dan bahkan bergetar, sementara tubuhnya juga menggigil. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Apa? Apa yang terjadi padamu? Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia bertahan dan menunggu sampai penampilan Gu Yuena. Ketika dia melihat kekasihnya muncul di hadapannya, tali terakhir dalam dirinya tersentak. Dia tiba-tiba menggeram dan memeluk Gu Yuena dengan erat. Bibir panasnya yang panas menyegel setiap pertanyaan yang dia miliki. Aura menyala langsung membuat pikiran Gu Yuena kosong sesaat juga. Kemudian, dia merasakan tangan besarnya dan kuat di bagian sensitifnya. Pada saat itu, Dai Yuner berada di posisi yang paling canggung. Dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia dikelilingi oleh kegelapan di bawah tempat tidur, tetapi dia bisa dengan jelas mendengar suara kegiatan di atasnya. Tidak mungkin, apakah mereka? Siapa itu? Dia tidak memperhatikan pendatang baru. Dia hanya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, dia telah mendengar kata-kata Tang Wulin. Mungkinkah itu Gu Yue? Apakah dia ada di sini juga? Petik 1. Untuk sesaat, Dai Yuner merasa sangat malu dan marah sehingga dia bisa mati. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Setelah jeda sesaat, Gu Yuena tidak punya pilihan selain menempatkan telapak tangannya yang menghadap keluar ke tubuh Tang Wulin. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, aura saya mungkin Miaora Raja Naga Emas untuk membangkitkan kembali. Jika itu terjadi, dia akan dalam bahaya. Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berhasil mengangkat tangan dan dia menekan skala Silver Dragon King di leher Tang Wulin. Dia memasukkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan aura Ice God Pearl yang seharusnya menekan emosi menyala saat Tang Wulin. Namun, dia segera menyadari bahwa semuanya sia-sia. Aura Dewa Es Mutiara memang muncul, tetapi dalam kondisinya saat ini, rasanya seperti menuangkan minyak ke atas api. Bab 1394, Gu Yue. Obat Tang Wulin sendiri adalah suplemen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, itu membawa manfaat besar bagi pengguna. Ice God Pearl memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ketika itu tidak bisa merasakan ancaman apapun, aura yang dilepaskannya akan terbatas. Selain itu, esensi darah Tang Wulin telah mencapai titik didihnya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh Ice Pearl. Gu Yuena merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pakaiannya sudah terkoyak oleh Tang Wulin. Dia berbaring ketakutan di sana ketika dia merasakan tangan panas yang seperti besi solder tanpa henti mencari-cari tubuhnya. Stimulus yang kuat juga membuat emosinya sendiri liar. Ini berbeda dibandingkan dengan ketika Tang Wulin berubah menjadi naga darah sebelum ini. Pada saat itu, emosinya juga liar, tetapi keliarannya dipenuhi dengan aura kehancuran. Saat ini, ia sangat panas saat ia diliputi oleh panas invasif. Garis keturunan mereka memiliki akar yang sama dan mereka saling menarik. Selain itu, mereka berdua dipenuhi dengan cinta sejati untuk yang lain. Setelah cemas sesaat, emosi Gu Yuena mulai kehilangan kendali juga. Dia secara insting mengembalikan pelukan Tang Wulin. Gu Yue,
Terdengar suara yang dalam dan serak. Tubuh indah Gu Yuena bergetar. Air mata mulai jatuh dari sudut matanya. Pada akhirnya, dia adalah orang yang benar-benar dia cintai. Mata Gu Yuena dipenuhi dengan air mata. Namun, dia masih berpegangan erat padanya. Dalam lubuk hatinya, dia berteriak, "Bodoh. Tidak akan bangun. Saya tahu Anda sudah sembuh. Hanya saja Anda tidak ingin menerima kenyataan. Tetapi apakah Anda bahkan bersedia memberi saya ini sekarang? Bahkan jika kamu, aku tidak menginginkannya. Bangun, naik." Dalam sekejap, mata ungu Gu Yuena berbinar. Sepertinya ada dua vortisitas perak di kedalaman matanya, melahap semua yang ada di sekitar mereka. Tampaknya ada gelombang kejut emosional yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam vortisitas perak. Dia menghela nafas lembut. Pandangannya sedikit berubah dan transformasi aneh terjadi. Itu adalah naluri alami bagi seorang pria. Tubuh goyang, beriak, indah di pelukannya telah mengusir semua alasan dari pikiran Tang Wulin. Dia membebaskan semua hambatan melalui kerja kerasnya. Dia melakukan tugas dengan penuh semangat dan urgensi besar. Tubuhnya yang indah gemetar ketika dia merasakan panas yang menyengat mendekat. "Kekasihku," terdengar suara gemetar Gu Yuena. Dengan geramannya yang dalam, tubuh mereka mengalami perubahan aneh. Pola seperti jaring emas yang menyerupai sisik muncul di tubuh Tang Wulin. Demikian pula, pola skala seperti web perak muncul di Gu Yuena pada saat yang sama. Mereka saling berpelukan erat. Sinar emas dan perak terus bersinar lebih terang dan akhirnya membentuk sinar 9 warna. Itu menyelimutinya seperti kepompong besar. Di tengah-tengah suara kontak yang kuat dan tergesa-gesa, terengah-engah yang lembut dan tanpa henti berangsur-angsur naik. Di bawah sampul cahaya 9 warna, kedua kekasih itu akhirnya bersatu kembali dalam situasi ini. Efek panas dari obat mulai mereda. Aura Golden dan Silver Dragon Kings dicampur bersama. Jiwa dan tubuh mereka bangkit berulang kali dalam pancaran 9 warna. Sepanjang malam, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang lain, malam itu tidak bisa tidur. Yang mulia, sosok muncul di samping sisi Kaisar Star Luo Empire Dai Tianling diam-diam dan membungkuk. Dai Tianling memandangi langit yang cerah di luar. Alisnya terjalin erat, belum selesai. Ekspresi orang itu menjadi aneh. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya begitu. Sebagai subjek yang paling dapat diandalkan yang mulia, dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Dai Tianling. Namun, bahkan dia merasa bahwa insiden saat ini sedikit membingungkan. Ekspresi Dai Tianling berubah masam. Ini terlalu lama. Bagaimana Yuner bisa menerimanya? Apakah mereka membuat banyak kebisingan? Petik 2. Orang itu mengangguk. Sedikit. Namun, Anda bisa tenang, Yang Mulia. Saya sudah memerintahkan semua orang di sekitarnya untuk membersihkan tempat itu. Tidak ada yang akan mendengar mereka. Petik 2. Ekspresi Dai Tianling menjadi sangat aneh. Itu juga yang pertama baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ketika dia memikirkan fakta bahwa ini adalah pengalaman pertama putrinya, sebagai seorang ayah, dia memiliki emosi yang bertentangan. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengatasi kebencian yang dia miliki untuk bocah itu bahkan jika dia mencabik-cabiknya ketika dia masih hidup. Namun, dia juga merasa sedikit terhibur pada saat bersamaan. Lagi pula itu berhasil. Meskipun demikian, apakah tubuh pemuda itu terbuat dari baja? Sudah sepanjang malam. Tang Wulin tidak pernah merasa sebahagia dia pada hari itu. Sejak kepergian orang tuanya ketika dia berusia 10 tahun, satu-satunya saat dia merasakan kebahagiaan itu adalah selama festival tanggal nasib Dewa Laut ketika Gu Yue setuju untuk mengencaninya pada akhirnya. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Kali ini, dia tidak hanya bahagia secara emosional, tetapi juga secara fisik. Pada tengah malam, dia sudah pulih dari efek obat. Namun, pemandangan di depannya masih membuat pembuluh darahnya mengembang. Tubuh wanita cantik itu berbaring horizontal di depannya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana bersama Gu Yuena, tetapi dia juga tidak punya niat untuk mencari tahu. Pada saat itu, dia hanya ingin memperpanjang kebahagiaan ini. Yang lebih mengejutkannya adalah auranya berbeda. Meskipun penampilannya sama seperti sebelumnya, sedikit perubahan dalam suaranya dan cara dia memandangnya berbeda dari bagaimana Gu Yuena bertindak. Itu dia, dia kembali. Dengan kekuatan spiritualnya di Spirit Domain,
Tang Wulin dapat sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa orang yang ada di tangannya saat ini adalah gadis yang paling ia rindukan di hatinya dan yang ia harap akan kembali ke sisinya. Karena mereka sudah dalam kondisi seperti itu, apalagi yang harus dipikirkan. Terlebih lagi, orang di bawahnya sepertinya telah melupakan semua pengekangan. Dia telah membuka semua kunci dan dengan penuh semangat mencari lebih banyak. Sinar 9 warna yang aneh mengelilingi dan menyinari mereka. Dia masih mengendalikan emosinya dan segel Raja Naga Emas belum rusak. Sebaliknya, Tang Wulin dipengaruhi oleh aura Gu Yuena, menjadi tenang dan sunyi. Semua emosi negatifnya tampaknya telah dibersihkan dengan bersih dari sistemnya selama momen paling bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang pria harus memiliki seorang wanita di sisinya. Tang Wulin merasakan ini dalam-dalam. Dia memeluknya erat dan merasakan kehangatannya. Tubuh mereka tidak seperti orang biasa. Mereka tidak istirahat sepanjang malam. Dia menghela nafas panjang. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali mereka bercinta malam itu. Dia merasakan sinar matahari menyinari dirinya melalui jendela. Dia terus memeluknya erat, tidak mau membiarkannya pergi. Gu Yue, dia memanggil dengan lembut di sebelah telinganya. Gumam Gu Yue lembut. Matanya tertutup rapat sementara wajahnya yang cantik memerah. Aku mencintaimu. Tang Wulin menanam ciuman ringan di bibirnya. Gu Yuena akhirnya membuka matanya, memperlihatkan murid-murid ungu yang berkilau. Dia menatap Tang Wulin di depannya. Dia sepertinya ingin mencap ingatannya tentang dirinya ke kedalaman jiwanya. Dia menjawab dengan lembut, aku juga mencintaimu. Tang Wulin memeluk tubuhnya yang cantik dengan erat. Tubuhnya berdenyut lagi. Gu Yuena sedikit mengernyit. Tang Wulin dikejutkan oleh ini. Maaf saya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menariknya mendekat. Ini adalah istana kekaisaran bintang Luo. Kita harus pergi. Tang Wulin tertegun. Dia tiba-tiba ingat di mana mereka berada, dan gairahnya agak mereda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar 9 warna yang tampaknya telah mengambil bentuk. Gu Yuena mengangkat tangannya dengan malas dan mengetuk cahayanya dengan ringan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mutiara 9 warna dari mulutnya. Tampaknya pusaran segera muncul di sekitar mutiara. Itu menyedot semua cahaya dari luar dan melonjak ke tubuh mereka. Tang Wulin merasakan gelombang energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Garis keturunannya dibersihkan, dan jiwanya dimurnikan. Kekuatan jiwanya tumbuh liar seperti air mancur panas. Mereka dimandikan dalam cahaya 9 warna. Sisik mereka secara bertahap muncul dan menutupi tubuh telanjang mereka. Gu Yuena memindahkan pinggulnya. Dengan gerutuan lembut, dia akhirnya berpisah dengannya. Dia berbalik ke arah lain, sedikit malu.